Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Juniatur Ana Nurlita, JKP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh teman saya yaitu Ibu Purwonovianti, guru kelas 2 SD Negeri Taman Sari. Assalamualaikum Bu. Ya, Bu Purwo akan melaksanakan praktik pembelajaran ya. Namun praktik pembelajaran kali ini berbeda dengan biasanya karena saya akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu. Ya, sebelum saya melaksanakan supervisi, terlebih dahulu kita akan melakukan pra-supervisi. Pada kegiatan ini nanti saya akan bertanya jawab tentang bagaimana Bu Purwo akan menyiapkan pembelajaran yang akan disampaikan ke anak-anak. Saya ingin menggali potensi Bu Purwo dan ingin menggali potensi anak-anak dalam rangka kompetensi pembelajaran di kelas. Sudah siap Bu? Iya. Ya. Yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Purwo sampaikan nanti? Ya. Dalam pembelajaran kali ini saya membuat tujuan pembelajaran melalui pengamatan video, kemudian gambar, membaca teks, diskusi, nanti ada pohon norma. Saya ingin siswa ini dapat mengidentifikasi aturan di rumah secara baik dan jadi dia dapat melaksanakannya di rumah. Bagaimana pembelajaran Bu Purwo sebelumnya? Kira-kira pengembangan apa sih? Pembelajaran saya sebelumnya itu hanya memakai PowerPoint dulu. Akan tetapi pada saat asesmen itu nilainya kurang memuaskan. Kira-kira Bu Purwo tahu apa penyebabnya bisa seperti itu? Kalau menurut hemat saya itu penyebabnya karena pembelajaran itu masih berpusat pada saya. Jadi saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan PowerPoint yang saya buat. Jadi anak-anak belum bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Oke. Jadi menurut Bu Purwo pembelajaran Bu Purwo hanya melalui PowerPoint saja, masih teacher center seperti itu ya. Nah, pengembangan apa yang ingin Bu Purwo lakukan dengan hal yang demikian tadi? Pengembangan yang ingin saya lakukan adalah membuat pembelajaran yang sistematis, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, membuat LKPD dan RPP yang baik. Oke, yang saya tangkap dari Bu Purwo tadi, Bu Purwo ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar siswa, kemudian menciptakan LKPD ya, seperti itu ya. Nah, dari itu tadi semua strategi apa atau rencana yang bagaimana yang akan Bu Purwo lakukan? Ya. Rencana yang akan saya lakukan bahwa saya ingin membuat RPP yang berdiferensiasi. Jadi saya membuat beberapa model ajar, selain itu juga bahan ajar seperti saya menyiapkan teks, kemudian gambar-gambar yang sesuai dengan materi. Saya juga mengambil video dari berbagai macam media, kemudian saya juga membuat game-game yang seru supaya siswa nanti tidak jenuh dan dia bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Karena di sini siswa itu terkadang tidak hanya bisa dalam menangkap video, tapi dia juga ada yang belajarnya melihat gambar, ada yang cara belajarnya dengan membaca teks. Jadi saya selipi itu, kemudian ada juga nanti ada membuat pohon norma untuk keterampilan juga sebagai supaya siswa lebih bisa mengingat seperti itu. Iya. Oke, luar biasa sekali Bu Purwo. Yang saya tangkap, Bu Purwo ingin menciptakan pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa seperti itu ya. Ada yang auditori, ada yang visual seperti tadi. Nah, kira-kira Bu Purwo melibatkan orang lain tidak saat akan melaksanakan pembelajaran ini nanti? Iya, saya melibatkan banyak rekan sejawat di sini, terutama di sini kan kebetulan ada JGP yang sekarang juga sudah ada GP. Jadi saya banyak belajar dari beliau-beliau apa itu pembelajaran diferensiasi, kemudian bagaimana mengaplikasikannya, kemudian pembuatan RPP itu saya masih belajar dari beliau-beliau JGP dan GP. Iya, luar biasa sekali. Nah, supaya pembelajaran kita tentunya tetap mengikuti kodrat alam dan zamannya anak, kira-kira Bu Purwo melakukan refleksi apa tidak ya? Iya, saya melakukan refleksi di sini supaya saya tahu
di mana kelemahan dalam pembelajaran saya. Jadi refleksi itu saya berikan kepada anak, ada supaya nanti ada oh iya ternyata saya masih kurang di sini. Saya kurang di sini. Dari refleksi itu saya jadikan bahan kedepannya supaya pembelajaran ini menjadi lebih baik. Oke, refleksi sudah Bu Purwo lakukan untuk apa ya, mengembangkan kompetensi yang Bu Purwo miliki, kemudian mengevaluasi pembelajaran yang sudah Bu Purwo lakukan. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Purwo tadi, saya sangat tidak sabar melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Purwo nanti. Nah, rencananya kapan Bu Purwo akan melakukan pembelajaran ini? Besok jam 7 pagi, Bu. Oke, saya berharap besok saya bisa mendampingi ya sebagai supervisor. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Bu Purwo. Semoga bisa bermanfaat dalam melaksanakan praktik pembelajaran besok dan semoga pembelajaran besok berjalan dengan lancar. Amin. Demikian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Rehan, silakan berdoa. Si kamu berdoa, kita baju siapa? Doa mulai. Pancasila aturan di rumah ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, games pohon norma, dan diskusi kelompok tentang aturan, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Peserta didik dapat mengidentifikasi aturan di rumah secara mandiri, sehingga dengan bimbingan orang tua dan guru dapat melaksanakan dengan baik dan percaya diri, serta melatih berefleksi dengan berbagai perasaan dan pendapatnya tentang aturan di rumah menggunakan sumber belajar dan media yang dipilihnya sendiri. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bu Purwo akan mengingatkan sekali lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalau Bu Purwo yang ngomong, kalian mendengarkan apa tidak? Mendengarkan. Kalau Bu Purwo yang ngomong, kalian diam dan mendengarkan. Kalau disuruh menyampaikan pendapat, ya silahkan baru kalian ngomong. Paham ya? Ya. Sebelum pembelajaran, Bu Purwo ingin mengajak kalian diam sejenak. Nah, yuk posisi duduknya yang bagus, hadap ke depan semuanya. Duduk dengan rileks. Rileks sudah apa Bu? Santai. Nah, kayak di pantai. Ayo, rileks, tegak, ojo-ojo sing landai. Tangannya di atas paha. Nah, punggung tangan di atas. Begini ya. Ya begini ya. Semuanya tegak, bahu kanan dan kiri sejajar. Ojo sing ngengkleng. Nah, sejajar. Nugroho ora usah ngene, sejajar. Sudah nyaman duduknya? Ya. Sudah nyaman? Sekarang rasakan nafas yang kalian ambil. Yuk tarik nafas dari hidung.
wajib dulu. Tahu wajib ini? Sambil berdiri, berdiri semua ya. Gak berdiri, sehat berdiri. Gerbang Pancasila, supaya kita lebih semangat belajarnya, kita ice breathing dulu. Seperti biasa, ya keluar dulu ke sini. Ayo, pegang pinggangnya Bu Korno. Ayo, cepat. Baris seperti biasa, ayo. Ya, pegang pinggangnya teman-teman. Ayo, cepat. Sudah. Kalau Bu Korno bilang 1, kaki kanan. Bilang 2, kaki kiri. Bilang 3, maju ke belakang 1 kali. Terus bilang itu lompat ke depan 3 kali. Paham? Ya. Lagi selesai lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu. Pagi, ayo Bro mau tanya siapa yang bangun pagi-pagi sekali? Siapa yang bangun jam 6? Siapa yang bangun buat sholat subuh? Jam berapa sholat subuh? Jam berapa? Jam 4. Kenapa kok Mas Rian nggak bangun, nggak sholat subuh? Bangunnya jam 6. Mas Rian kenapa? Orang meninggal jadi bangunnya kesiangan. Lah, pas bangun kira-kira itu di rumahmu itu ibumu atau bapakmu menerapkan aturan apa tidak? Aturan yang rumahku ini kudune bangun jam 4 sholat subuh. Gitu apa enggak? Tidak. Nah, ada nggak yang di rumah menerapkan aturan seperti itu? Ada Mbak Elsa di rumah begitu ya? Iya. Kira-kira nek wis bangun isuk sholat subuh manfaatnya itu apa, Cak? Manfaatnya apa? Mendapatkan pahala kata Mas Hendra. Terus yang lain? Apa manfaatnya? Supaya tidak telat sekolah. Kira-kira badanmu lebih seger apa enggak kalau bangun pagi? Iya, lebih seger. Nah, itu adalah manfaat kalau kita bangun pagi. Selain itu, bangun pagi ini juga kalian bisa punya waktu lebih panjang dalam menyiapkan segala sesuatu yang akan kita bawa ke sekolah. Oh, ternyata baru sholat subuh masih ada waktu. Kalian bisa jalan-jalan pagi biar badannya lebih sehat. Bangun pagi habis sholat subuh terus jalan-jalan apa lari-lari? Supaya apa? Supaya badannya lebih sehat, segar, dan sekolah bisa lebih konsentrasi, lebih semangat. Ya, kita perhatikan gambar. Di situ kelihatan nggak dari belakang? Ya, gambar pertama. Ayo, itu ada berapa gambar ya? Gambar pertama apa? Ya, gambar yang kedua? Gambar ketiga? Gambar berikutnya? Tidur tidak terlalu larut malam itu kira-kira jam berapa ya? Jam 9. Makan terus berikutnya? Gambar berikutnya? Bisa makan. Terus gambar berikutnya? Ya, dibereskan sehabis bermain. Nah, di sini ada cerita kegiatan Bima. Silahkan dibaca bersama-sama. Ayo, bareng.
kami dilakukan untuk membersihkan seluruh bagian tubuh mulai dari kepala sampai kaki. Setelah selesai ibu membersihkan membereskan rumah. Ibu saya kepada kaki mereka dan orang tuanya dapat Nah, sekarang amati video berikut ini. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. baik ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut terdapat aturan pada sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dan dan ini adalah kegiatan Rani dalam satu hari. Nah, sudah tahu ya, arahnya kita itu adalah aturan yang ada di mana? Di rumah. Aturan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Sudah ada di kepala kalian bayangannya aturan-aturan itu? Sudah ada? Sudah ada? Ya, silahkan. Bu Purwo ingin mengajak kalian melengkapi membuat pohon norma. Jadi nanti kalian menempelkan di sini ada batangnya. Batangnya ini bisa kalian isikan kegiatan pada siang hari, malam hari, apa? Sore hari, malam hari. Oke. Kemudian di kelopaknya, misalnya kalau aturan pada pagi hari itu apa saja, kalian isikan di kelopaknya masing-masing. Paham ya? Satu kelas ini Bu Purwo bagi menjadi 2 kelompok. Ya, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya, silakan berkumpul. Berkumpul ke sini ya, kelompok 1. Ya, langsung duduk. Kemudian kelompok 2 di sebelah sini, belakang. Ya, masuk sana. Ya, sana. Merapat, dikerjakan bersama-sama, jangan sendirian. Ayo. Ini biar kuat.
hari. Ya, tepuk tangan buat kelompok B. Sekarang coba kita amati hasil dari diskusi kelompok A dan B. Adakah temanmu yang menempel bunga yang tidak rapi? Ada tidak? Yang rantingnya tidak sesuai dengan kelopaknya ada tidak? Ada? Nah, kelompok mana? B. Terus adakah kelopak dan ranting yang tertinggal? Nah, tadi Bu Purwo kasih ranting berapa? Tapi adakah yang tidak terpasang? Ada. Yang mana ya? B. Kemudian peraturan pada pagi hari itu ada sarapan pagi, mandi tepat waktu, bersolat subuh tepat waktu, kemudian berpamitan sebelum pergi ke sekolah. Kira-kira peraturan pagi hari pada kelompok A ini sudah sesuai apa belum? Sesuai apa belum? Sudah. Kemudian di kelompok B ada peraturan di siang hari, ada menaruh sepatu di rak sepatu, tidur siang, makan siang. Kira-kira sudah sesuai apa belum? Sudah sesuai apa belum? Sudah. Berarti dari keseluruhan isinya ini sudah sesuai. Hanya saja kekurangannya adalah penempelannya ada yang belum rapi, kemudian ada kelopak dan ranting yang tertinggal ya. Jadi untuk isi semuanya sudah bagus dan sudah sesuai aturan-aturan di rumah pada saat siang hari, pagi hari, sore hari, dan malam hari. Yo, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Nah, menempel bunga normal. Ada yang disukai lagi? Hah? Apa? Lompat-lompat. Mas Rehan suka lompat-lompat. Nah, kita ulas kembali peraturan yang ada di rumah di pagi hari apa aja? Pagi hari melaksanakan ibadah tepat waktu, sarapan pagi, merapikan tempat tidur, berpamitan sebelum berangkat, mandi, siang, sholat zuhur. Ayo, kalau sampai sekolah bajunya bagaimana? Iya, ganti pakaian sekolah dan pakaian rumah. Ada lagi sepatunya. Sepatu itu di siang hari. Kemudian aturan di sore hari apa saja? Mandi sore, sholat. Anak bermain nonton TV. Iya, berpamitan sebelum bermain. Iya, membantu orang tua mengerjakan tugas rumah. Sekarang aturan di malam hari. Mengerjakan PR, belajar. Itu tepat waktu jam berapa, Mas? Lebih dari jam 9. Berdoa sebelum tidur, gosok gigi sebelum tidur, mencuci kaki, makan malam. Nah, sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, silakan ini dikerjakan.
Tidak boleh tidak boleh dari perkataan berikut ini. 1. Hal yang boleh tidak boleh dilakukan. Ya, kumpulkan. Tapi ya, kolom yang sesuai dengan kalian. Nah, kemudian tinggal mencentang. Jangan lupa dikasih nama ya. Ya, tinggal mencentang. Di hari, Rani bangun. Sudah? 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 Ayo. Mbak Elsa. Sudah, silakan duduk kembali. Hari ini tadi kita sudah belajar apa ya? Aturan di rumah. Untuk pelajaran berikutnya, besok kita akan mempelajari aturan di sekolah. Jadi silakan kalian nanti sampai rumah bisa belajar, membaca-baca atau bertanya sama orang tua kira-kira peraturan di sekolah itu apa saja. Di sini paham? Paham? Ya. Cukup sekian dari Bu Purwo. Pelajaran kita tutup sampai di sini. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Apa ini terlebih dahulu ya? Ya. Selesai belajar, ayo kita pulang. Hore! Kepada guru ucapkan selamat siang. Sampai ketemu besok. Kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Jumat 8 Maret 2024 kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi itu. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini yaitu melakukan analisis hasil terhadap observasi yang saya lakukan kemarin. Namun sebelumnya saya bertanya dulu bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu Lima, karena saya dari kita bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik juga. Bagaimana perasaan Bu Purwo setelah melaksanakan pembelajaran kemarin?
Perasaan saya lega dan bahagia karena proses pembelajaran kemarin ini sudah berjalan dengan baik. Menurut Bu Purwo, apakah proses pembelajarannya kemarin itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bu Purwo rencanakan belum? Iya, pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Hal-hal apa saja yang membuat Bu Purwo kira-kira puas dan tidak puas pada kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin? Ya, ada beberapa hal yang membuat saya ini merasa tidak puas, Bu. Jadi sebagian siswa, ini walaupun sebagian besar ya, ini sudah ada peningkatan yang signifikan. Jadi kemarin itu beberapa siswa sudah aktif dalam diskusi, ada beberapa yang sudah percaya diri dalam melakukan presentasi, dan sudah ada yang menanggapi dari hasil presentasi teman-temannya. Walaupun demikian, ada beberapa siswa yang menurut saya ini memang masih terkesan diam dalam diskusi. Mereka belum menunjukkan sikap aktifnya, jadi mereka cenderung diam dan mungkin belum percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Berarti ada masih ada ketidakpuasan sebenarnya ya, itu nanti akan apa ya, buat refleksi kita bersama terkait dengan itu. Kemudian dari pengamatan Bu Purwo sendiri, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Bu Purwo tadi? Ketercapaian kompetensi siswa setelah diadakan tes ya, setelah itu sudah baik, walaupun ada beberapa siswa yang belum memenuhi kompetensi, dan menurut saya mungkin karena cara belajar mereka ini yang berbeda dari siswa yang lain. Nah, mungkin barangkali apa yang menjadi kesulitan siswa itu selama proses pembelajaran kemarin? Berdasarkan proses pembelajaran kemarin, kalau saya lihat mereka itu di pembelajaran saya mungkin kurang alat peraga. Yang alat peraga ini fungsinya untuk memperkuat pemahaman mereka tentang pembelajaran yang kemarin. Berarti sudah ada, cuman mungkin kurang ya, seperti ini perlu ditambahkan lagi alat peraga, karena memang dipilih atau tidak masa-masa di sekolah dasar itu memang belajarnya konkret seperti itu. Baik Bu Purwo, selain kesulitan siswa, apa yang menjadi kira-kira kesulitan Bu Purwo dalam pembelajaran itu? Dalam pembelajaran ini kesulitan saya ini sebenarnya dalam menyusun. Jadi saya masih kesulitan bagaimana menyusun RPP yang berdiferensiasi. Jadi memahami siswa satu-satu, karakternya bagaimana, cara belajarnya bagaimana. Jadi kebetulan saya kesulitan di pembuatan RPP. Kira-kira RPP yang berdiferensiasi katakan itu Bu Purwo yang lakukan ini menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan tadi. Bu Purwo melakukan apa? Kalau saya melakukan pembenahan diri, jadi saya belajar lagi bagaimana RPP ini saya buat. Saya bisa meminta sharing-sharing dengan rekan sejawat nanti setelahnya untuk memantapkan hasilnya dalam membuat RPP tersebut. Terkait RPP berdiferensiasi yang memang kita sesuaikan dengan anak, disesuaikan dengan gaya belajar mereka seperti itu ya. Dari kegiatan yang kita lakukan kemarin, karena memang sebelum Bu Purwo melakukan praktik pembelajaran itu kita lakukan praobservasi ya, bagaimana Bu Purwo itu kita tuntut untuk menyelesaikan masalah Bu Purwo sendiri. Nah, hal-hal apa saja yang kira-kira Bu Purwo dapatkan dari kemudian dari pelaksanaan pembelajaran sampai pasca ini yang Bu Purwo dapatkan? Yang saya dapatkan dari pembelajaran ini itu banyak sekali, terutama saya mengetahui seberapa kompetensi saya menjadi seorang guru, bagaimana saya bisa melayani, memahami, membimbing mereka. Selain itu saya juga mengetahui kekurangan dan kelebihan saya selama ini dalam melaksanakan pembelajaran. Berarti banyak sekali yang kita dapatkan dari saya bilang sharing pembelajaran ini. Luar biasa sekali Bu Purwo pembelajaran yang sudah
sudah memang didesain, difasilitasi dengan kalau dulu Bu Purwo cerita di pra pembelajaran itu masih ingin menciptakan media-media yang menarik ya, seperti itu di pembelajaran Bu Purwo juga sudah berusaha mencoba menyajikan media-media pembelajaran yang menarik. Dan seingat saya, mungkin Bu, satu evaluasi dari saya itu ketika pembelajaran kemarin di akhir perlu kiranya Bu Purwo untuk menambahkan lagu-lagu daerah lainnya ya. Mungkin kelupaan ya kemarin ya, karena kita memang dimulai untuk menumbuhkan cinta kepada kearifan lokal, itu salah satunya dengan diperdengarkan atau memang anak menyanyikan bersama lagu-lagu daerah seperti itu. Terima kasih, semua rencana Bu Purwo dari awal sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kerjasamanya. Selanjutnya kita akan sharing bersama kembali terkait dengan praktik-praktik pembelajaran yang benar-benar berpihak pada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.